Nanti harus koperasi desa sesuai dengan karakteristik desanya. Bisa Desa-desanya, satu desa dengan desa yang lainnya berbeda ya beda-beda. Pak karakternya? Menurut saya ya harus seperti itu pendekatannya, karena ini setiap desa punya koperasi. Nah, nanti kita akan dukung dengan data desa yang lebih akurat. Nah, sayangnya Mbak Bunga, Oke. ada masalah di Dalam Republik ini. pendataan itu Pak? Masalah di Republik ini soal minimnya ketersediaan data desa yang presisi atau akurat di desa-desa. Baik. Padahal kita kan sebenarnya pengen bisa mengambil keputusan, kebijakan berdasarkan parameter atau indikator yang ada, yang tersaji dari data desa yang ada. Kita kan mau mendistribusikan gas LPG 3 kilo. Ketika koperasi desa itu mau mengajukan, kan butuh data. Betul. Berapa rumah tangga yang butuh gas LPG 3 kilo? Ya, dia ngajukannya sesuai itu. Mau jadi pengecer pupuk bersubsidi, kan harus tahu petaninya ada berapa, lahannya ada berapa. Terus kemudian banyak hal yang sebenarnya kita butuhkan tentang data desa yang akurat dan presisi itu. Supaya nanti dalam rangka operasionalisasi koperasi desa itu akan bisa berjalan lebih efektif. Sebenarnya masalah urgensi tentang data desa yang presisi ini bukan diperlukan hanya oleh koperasi desa. Saya kebetulan kan kita ini membentuk 80.000 koperasi desa di 80.000 desa. Jadi ini sebenarnya saya ingin mensekaligus,kan selain membentuk koperasi desanya, mengoperasionalkan koperasi desanya, kami di Satgas sebenarnya ingin berkeinginan untuk bisa menyajikan data desa yang akurat gitu. Nah, ini menjadi problem, ini harus menjadi keputusan politik negara bahwa data desa yang presisi dan akurat itu dibutuhkan untuk semuanya. Ya, bukannya koperasi desa, ke semuanya lah butuh. Nah, data ini sekarang setiap kementerian bikin pendataan. Dan hasilnya akan berbeda ya Pak? Kemudian ya berarti terjadi kesimpang siuran data. Betul. Kemudian indikator di desa itu tidak boleh hanya sekian puluh indikator atau parameter. Sekarang dengan teknologi kita bisa pakai drone, bisa menyajikan informasi yang sifatnya geospasial, kemudian nanti bisa cara proses pengumpulan datanya dari enumerator atau dari surveyor kepada responden yang lebih valid. Jangan yang survei orang dari desa lain nanya ke desa yang bersangkutan. Harus si surveyor itu adalah orang desa itu, supaya dia tahu validitas responden itu memberikan informasinya benar atau tidak. Itu dari proses pengumpulan datanya aja Mbak Bunga. Ini harus dievaluasi lagi. Kemudian nanti setelah dikumpulkan data itu, diinput, kemudian dianalisa. Analisa sekarang udah bisa pakai AI. Dan saya sudah melakukan nih di beberapa desa, kita juga sudah mulai melakukan uji coba tentang aplikasi data desa yang akurat itu. Dan hasil analisa dengan menggunakan AI ternyata bisa menyajikan lebih dari 200-an indikator atau parameter yang akan sangat penting digunakan untuk koperasi desa mengajukan proposal, berguna buat pemerintah daerah, pemerintah desanya, pemerintah ini pusat untuk mengambil kebijakan. Jadi itulah yang disebut sebenarnya evidence based policy. Jadi datanya pun benar, dan data yang benar itu kita ambil sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang benar. Kalau sekarang mohon maaf, ini pseudo data, datanya semu. Simpang siur yang tadi Anda katakan. Simpang siur lain lagi, dan karena validitasnya juga menjadi kurang akurat, menjadi datanya bersifat semu. Nah, data yang sifatnya semu terus akan pasti menghasilkan keputusan yang semu. Nah, kami ingin nanti kalau ada kesempatannya juga ingin disampaikan kepada Presiden bahwa sepertinya harus ada keputusan politik negara tentang pentingnya pembangunan basis data di pedesaan yang lebih akurat. China tadi berhasil, Mbak Bunga tadi sampaikan,
dalam periode 5 tahun kepemimpinan Xi Jinping, Presiden Xi itu menyelesaikan proses yang pertama kali dilakukan, menyelesaikan basis data pedesaan. 18 bulan diselesaikan, tapi setelah itu pemerintah China di bawah kepemimpinan Presiden Xi itu bisa langsung mengambil kebijakan treatment yang kemudian dalam waktu kurang dari 5 tahun Presiden Xi Jinping bisa mengurangi bahkan menghilangkan hampir 180 juta orang China keluar dari kemiskinannya. Nah, saya ingin sebenarnya belajar dari referensi negara China bagaimana mereka bisa menghilangkan kemiskinan itu adalah ya kita harus bangun basis data pedesaan ini. Nah, mumpung sekarang Satgas juga sedang melakukan aktivitas di 80.000 desa, ini adalah sesuatu yang mendasar yang ingin kami juga tuntaskan untuk bisa kami kontribusikan kepada pemerintahan Pak Prabowo Subianto, dan ini harus menjadi keputusan politik negara gitu.